Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini dalam rangka mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoinya. Ikhwani wa akhwati fid din, azza ya Allah wa iyyakum. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Wal Asri. Allah mengatakan wal asr, demi masa. Artinya, kata para ulama, kita disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk memperhatikan masa, memperhatikan waktu. Karena pada waktu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk waktu yang harus kita perhatikan, yang harus kita tadabburi, adalah waktu pagi. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Artinya, kata para ulama, pagi hari itu waktu yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat. Sebagaimana kata berkah itu sendiri artinya kasratul khair wa dawamuhu, berlimpahnya kebaikan dan berkesinambungan. Makanya sumur di dalam bahasa Arab dikatakan dengan istilah birkah. Sumur disebut dengan birkah dalam bahasa Arab. Kenapa?
karena di dalam sumur itu ada air yang menetap, berkesinambungan. Demikian pula keberkahan, artinya kebaikan yang berlimpah dan berkesinambungan. Dan di antara waktu yang Allah berkahi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, adalah pagi hari. Setelah subuh sampai waktu syuruk. Ya, kapan waktu syuruk itu? Manakala matahari bulatannya dengan sempurna terlihat, itu waktu syuruk. Jadi waktu syuruk itu bukan waktu awal terbit matahari, tetapi ketika bulatan matahari terlihat dengan sempurna, itulah yang dikatakan waktu syuruk. Antara ba'da subuh sampai waktu syuruk ini waktu di mana Allah sedang membagikan keberkahannya. Maka dari itu para salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para ulama yang datang sepeninggal mereka sangat benci apabila tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk menghabiskan waktu pagi dengan rebahan. Sampai pun di antara mereka ada yang tidak tidur semalam suntuk, namun mereka berusaha untuk menahan kantuknya di pagi hari hanya demi mendapatkan keberkahan waktu yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai pagi harinya, beliau memanjatkan doa yang mungkin sering kita dengar dan sering kita ucapkan, yaitu doa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Ini di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jika kita ingin memulai aktivitas di pagi hari, ingin diberkahi oleh Allah hari kita, maka kita mulai hari itu dengan berdoa kepada Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau, di mana Ummu Salamah mengatakan, kana yaqul idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai dari sholat subuhnya, maka beliau langsung berdoa dengan doa ini. Setelah beliau istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini yang
yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Setiap pagi beliau selalu berdoa dengan doa ini, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima, amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Yang mengucapkan doa ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu ilmu beliau pasti bermanfaat, rezeki beliau pasti thayyib, amalan beliau pasti diterima. Tetapi hal itu tidak menghalangi beliau untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah. Setiap selesai sholat subuh, istighfar, beliau langsung mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Kita sering mendengar ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Apakah yang dikatakan ilmu nafi' itu ilmu yang banyak, itu yang bermanfaat, yang banyak dipelajari, ataukah banyak dihafal? Apakah itu yang bermanfaat? Ataukah ilmu yang banyak tersebar luas, apakah itu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, adalah ilmu yang menumbuhkan khasyatullah. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau ada orang belajar ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, namun tidak membekas pada dirinya rasa takut kepada Allah, tidak menjadi sebab yang menghalangi dirinya dari bermaksiat kepada Allah, dari durhaka, melanggar perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sekalipun dia banyak menguasai ilmu, sekalipun banyak ilmu yang dia hafal, bukan itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi di zaman sekarang kita ini, di era digital seperti sekarang kita ini, setiap orang bisa tampil sebagai orang yang alim. Setiap orang bisa mempublikasikan dirinya seolah-olah sebagai seorang yang berilmu. Dengan banyaknya informasi yang dia miliki, dengan banyaknya ilmu yang dia pelajari, dengan banyaknya ilmu yang dia sebarluaskan, setiap orang bisa menampakkan dirinya seolah-olah sebagai orang yang berilmu. Namun pertanyaannya, bermanfaatkah ilmu yang dia pelajari, yang dia hafal dan dia sebarkan itu? Apakah ilmu yang dia pelajari itu menumbuhkan pada dirinya khasyatullah, rasa takut kepada Allah? Apakah ilmunya itu menambah keimanan dia, menambah kedekatan dia kepada Allah
semakin taat, semakin khusyuk hatinya, semakin jauh dari kecintaan kepada dunia. Kalau demikian adanya, maka itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah. Pokok dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Yang rasa takut itu lahir dari takwanya dia kepada Allah. Mustahil orang yang takut dia tidak bertakwa. Maka orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah, menambah keimanan dia, menambah ketakwaan dia. Karenanya di dalam Al-Quran Allah menyifatkan orang-orang yang berilmu dengan rasa takut. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ulama jamak dari alim. Yang paling takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya. Alim yang setiap pagi dipinta oleh Rasulullah SAW sebelum beliau memulai aktivitas hariannya, minta ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, yang menumbuhkan keimanan, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan ciri orang yang takut kepada Allah, ciri orang yang bertakwa kepada Allah, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, orang yang takut dan bertakwa kepada Allah itu cirinya, kata beliau, yang paling utama, ala tara nafsak khairan min ahadin. Engkau tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, ciri orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari saudaranya sesama muslim yang lain. Setinggi apapun ilmu dia, sejauh bagaimanapun ketaatan dia, tetap dia tidak pernah merasa lebih baik. Tidak sebagaimana keadaan iblis ketika diperintah oleh Allah untuk memberi sujud penghormatan kepada Adam, ia menolak, sombong, ya, abawas akbar, enggan dan sombong, ya. Dan kemudian iblis mengatakan apa? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis
merasa lebih baik karena api itu lebih dahsyat daripada tanah menurut logikanya iblis. Ya. Sifat seperti ini bertentangan dengan takwa Allah, sehingga Allah usir iblis, Allah murkai, Allah laknat sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Mungkin iblis berilmu, Allah karunia ilmu, ya, dalam banyak hal. Tapi yang Allah benci, Allah murkai dari sifat iblis itu sombong, merasa lebih baik dari orang lain, sehingga ilmunya yang banyak itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, ilmunya tidak bermanfaat, bahkan menjadi sebab dirinya celaka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang banyak, yang pandai menjelaskan panjang lebar, bukan. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menumbuhkan pada diri kita takwa Allah, ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Yang ciri dari takwa Allah itu tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati, kalau kita belajar namun pada diri kita ada perasaan lebih tinggi, lebih baik dari saudara kita yang lain, maka itu bertanda ilmu yang kita pelajari tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW minta rezeki yang baik, rezeki yang baik. Dan Rasulullah SAW menjadikan rezeki yang baik ini perkara yang belakangan daripada ilmu yang bermanfaat tadi yang beliau minta. Beliau lebih memprioritaskan ilmu yang bermanfaat daripada rezeki yang tadi. Kalau kita mungkin mintanya rezeki terus, bahkan ada sebagian orang di depan Ka'bah, ya, dia berdoa kepada Allah bukan minta surganya Allah, bukan minta al-afiyah, bukan minta ilmu yang bermanfaat, tapi apa yang dia minta? Fulus. Yang dia minta uang, yang dia minta harta. Padahal dia tidak mampu membedakan harta yang baik atau harta yang buruk, harta yang halal atau harta yang haram, kecuali dengan ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Belum tentu harta yang dia raih jadi sebab kebaikan buat dia. Belum tentu pemasukan yang dia peroleh 1 miliar, 2 miliar, ya, menjadi sebab keimanan dia bertambah kepada Allah. Betapa banyak orang yang hartanya banyak tapi hubungan dia dengan Allah rusak. Hubungan dia dengan orang tuanya tidak baik. Hubungan dia dengan anak istrinya sangat jauh. Maka ini bukan rezeki yang thayyib, ya, bukan rezeki yang baik. Kenapa? Salah satu sebabnya dia tidak mencari rezeki itu dengan
ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan ilmu yang bermanfaat sebelum rizki yang thayyib dan sebelum amalan yang diterima. Maknanya kata para ulama, karena hanya dengan ilmu yang bermanfaat orang ngerti mana rizki yang thayyib, mana rizki yang khabith, mana amalan yang diterima dan mana amalan yang ditolak. Oleh karena itu Rasulullah SAW menempatkan ilmu yang bermanfaat pada posisi yang pertama sebelum rizki dan amalan yang saleh, amalan yang mutakabbalah. Ya. Dan yang namanya rizki itu tidak identik dengan harta. Ya. Kita selalu mengidentikan rizki itu dengan aset, dengan uang, dengan penghasilan. Padahal rizki itu tidak identik dengan itu semua. Rizki itu adalah karunia dari Allah. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum apa kata para ulama? Rizki yang Allah karuniakan kepada seluruh makhluk, termasuk orang-orang kafir. Orang yang gak beriman pun dapat rizki. Ya. Meskipun dia ingkar kepada Allah, tetap Allah kasih rizki kepada mereka. Ini rizki yang am, yang umum, semua dapat. Ada jenis yang kedua, rizkun yang khas, rizki yang khusus. Rizki yang khusus ini rizki yang hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan mukminin. Harta yang thayyib, anak yang soleh, solehah, suami yang soleh, istri yang solehah, orang tua yang baik, tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Semua ini rezeki dari Allah yang khas, yang dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Adapun orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak mendapatkan rezeki yang khas ini. Kalaupun mendapatkan hanya sebagian, tidak seluruhnya. Kalaupun ada tetangganya yang baik, tidak jadi sebab kebaikan bagi dia. Kalaupun penghasilannya halal, itu pun tidak menjadi sebab kebaikan bagi dia, karena rezekinya tidak diberkahi oleh Allah. Mungkin Allah balas kebaikan dia di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi rizki yang khusus ini, rizki yang menjadi sebab kebaikan bagi kaum mukminin. Ilmu yang bermanfaat ini juga termasuk rezeki yang thayyib. Ya. Amalan yang soleh ini juga termasuk rezeki yang baik. Ya. Anak-anak yang baik, yang soleh-soleh, itu juga termasuk rezeki yang baik. Ya. Termasuk juga harta yang baik. Baik dari sisi zatnya maupun baik dari sisi cara perolehannya. Ini harta yang baik. Zatnya baik. Ya, bukan harta yang haram.
juga baik. Dia dapat harta itu dengan cara yang halal. Dia bekerja dengan amanah, dengan bertanggung jawab, dan kemudian dia dapat penghasilan dari pekerjaan itu. Ini rezeki yang baik secara perolehannya. Ya, Rasulullah SAW selalu minta ini. Setiap paginya, ya Allah karuniakanlah kepadaku rezeki yang baik, termasuk di dalamnya harta yang baik. Kalau dikatakan ada rezeki yang baik, berarti ada harta atau rezeki yang khabis, lawan dari tayyib, ya, yang buruk secara zatnya maupun buruk secara perolehannya, entah dengan cara menipu atau dengan cara mencuri, ya, atau kejelekan-kejelekan yang lain. Ini rezeki yang khabis, rezeki yang jelek, yang menjadi sebab keburukan bagi pemiliknya. Waliyahillah. Maka dari itu kita minta kepada Allah sebelum kita memulai pekerjaan kita, minta kepada Allah rezeki yang thayyib. Ya. Yang ketiga, amal yang diterima, amalan mutaqabbalah. Dalam riwayat lain, amalan solehah. Yang dimaksud dengan amalan yang diterima itu amalan yang soleh. Apa syarat amalan yang soleh itu? Dikatakan para ulama, amalan yang soleh itu amalan yang dia lakukan niatnya ikhlas karena Allah, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Yang kedua, sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang diterima, ikhlas niatnya, cara pengamalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ikhlas saja tetapi caranya tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masuk kategori amalan mutaqabbalah, tidak masuk kategori amalan soleh. Ya, buktinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang yang mendatangi salah seorang istri Rasulullah SAW. Tanya mereka, apa aktivitas Rasulullah SAW, bagaimana ibadah beliau, apa ketaatan yang beliau lakukan dalam kesehariannya. Maka istri Nabi mengabarkan kepada mereka, Rasulullah SAW kalau sholat malam panjang, dan beliau juga ada kalanya berpuasa, dan beliau juga demikian dan demikian, penuh dengan amalan-amalan yang produktif. Itu Rasulullah SAW. Padahal beliau sebagai kepala negara, pemimpin kaum muslimin, sebagai nabi, sebagai rasul, ya, dan banyak kesibukan beliau yang lain, tetapi semua itu tidak menghalangi beliau dari kesungguhan di dalam menjalankan ketaatan. Ya. Maka ketiga orang ini merasa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu ternyata luar biasa. Padahal beliau orang yang telah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya. Sementara kita, kata mereka,
Namun ketaatan kita bersama dengan itu, ketaatan kita masih terlalu jauh dengan ketaatan yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah seorang dari ketiga orang itu mengatakan, aku akan sholat malam semalam suntuk, aku akan qiyamul lail semalam suntuk, tidak tidur. Padahal Rasulullah SAW beliau tidur, beliau sholat dan kemudian tidur lagi. Orang ini ingin menghabiskan malam dengan ibadah setiap hari. Yang kedua gak mau kalah, mengatakan, aku akan puasa setiap hari. Padahal puasa yang paling utama puasa Daud, sehari buka, sehari puasa. Afdhalus siyam, kata Nabi SAW, seutama-utama puasa. Tapi orang ini karena tadi merasa ibadahnya masih terlalu jauh levelnya, dia mengatakan, aku akan puasa setiap hari, gak akan berbuka. Yang satu lagi juga gak mau kalah, aku akan membujang seumur hidup, gak nikah. Aku akan wakafkan hidupku untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Seumur hidupku aku habiskan waktu hanya untuk menaati Allah, sampai pun tidak menikah. Padahal Rasulullah SAW menikah. Ya. Ketiga orang ini niatnya baik kan? Baik ya Pak? Sangat baik, ikhlas, tulus, dia kerjakan karena Allah. Tetapi karena cara pelaksanaannya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil ketiga orang itu. Ya, kalian yang mengatakan akan sholat malam semalam suntuk, puasa setiap hari, dan membujang seumur hidup. Iya Rasulullah, kami yang mengatakannya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apakah beliau memuji apa yang mereka lakukan atau bagaimana? Ternyata yang Rasulullah SAW ucapkan adalah teguran atas mereka, atas ketiga orang tadi. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah oleh kalian, inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Rasulullah SAW menggandengkan dua hal yang kita bahas tadi, takwa, takut. Ketahuilah olehmu, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Tapi aku sholat dan aku tidur. Aku sholat dan aku tidur. Aku berbuka, aku berpuasa dan aku berbuka. Rasulullah SAW berpuasa Senin Kamis. Ya, tidak puasa setiap hari. Ya. Dan aku menikah dengan wanita, tidak membujang seumur hidup. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara beragamaku seperti ini, aku sholat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, aku menikah dan tidak membujang seumur hidup, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Padahal niat ketiga orang tadi baik, ikhlas, tulus hatinya.
tetapi karena cara pelaksanaan dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tegur mereka. Jadi amalan yang diterima, amalan yang soleh itu bukan amalan yang banyak, tetapi amalan yang baik secara kualitasnya. Oleh karena itu Allah mengatakan abalia beluakum ayyukum ahsanu amala, agar dia Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Yang paling baik amalannya. Apa makna yang paling baik? Kata para mufassirin, akhlasuha wa aswabuha. Amalan yang paling baik di dalam berislam itu yang paling ikhlas niatnya, tulus hatinya, semata-mata dia cari keridhaan Allah, bukan ingin cari pujian manusia, dan yang paling sesuai menepati petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang soleh. Maka kita mohon kepada Allah setiap pagi selepas sholat subuh 3 hal itu: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Sungguh siapa yang dengan keyakinan hatinya, kesadaran hatinya dia berdoa kepada Allah meminta 3 hal ini, harinya akan dipenuhi dengan keberkahan, dengan kebaikan. Ya. Dan siapa yang mendawakan doa ini setiap pagi, maka ini pertanda Allah akan menunjukkan kepadanya husnul khatimah, ujung dari kehidupan dia yang baik, karena dia selalu awali pagi harinya, awali harinya dengan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum